Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan tentang literatur review, yaitu pengendalian hama kelapa larva kumbang badak Oryctes rhinoceros dengan Metarhizium sp dengan berbagai jenis formulasi yang ditumbuhkan pada berbagai macam media cetak gandum. Perkenalkan, nama saya Retno Mardianti, NIM 131. Saya Safira NIM 135. Saya Hanifatun Hasanah NIM 137. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh jenis formulasi terhadap efektivitas Metarhizium anisopliae yang ditumbuhkan pada berbagai media yang berbeda untuk mengendalikan Oryctes rhinoceros. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh jenis formulasi terhadap efektivitas Metarhizium sp yang ditumbuhkan pada berbagai media yang berbeda untuk mengendalikan Oryctes rhinoceros. Yang pertama, tanaman kelapa atau Cocos nugifera mempunyai arti ekonomi penting bagi kehidupan manusia. Semua bagian tanaman kelapa bisa dimanfaatkan. Selain itu, kelapa juga sebagai bahan dasar kopra, merupakan salah satu bahan industri dan perdagangan yang memberikan penghasilan cukup besar bagi masyarakat dan pemerintah. Pemerintah telah menaruh perhatian besar pada pertanaman kelapa. Perhatian ini meliputi peremajaan dan perluasan areal tanaman kelapa. Dalam usaha budidaya tanaman kelapa dijumpai berbagai hambatan, antara lain hama dan penyakit. Salah satu jenis hama tanaman kelapa adalah kumbang liar atau wangbong, atau yang biasa disebut Oryctes rhinoceros. Cendawan Metarhizium sp sebagai agen pengendali hayati hama Oryctes rhinoceros yang bersifat parasitik pada serangga dan saprofit pada tanah. Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh hama Oryctes rhinoceros dapat dikendalikan secara biologis dengan pemberian atau penaburan cendawan Metarhizium anisopliae ke dalam tumpukan bahan organik lapuk. Nah, adapun mekanisme dari Metarhizium anisopliae yaitu tahap pertama adalah inokulasi, yaitu kontak antara inokulum jamur dengan tubuh serangga. Tahap kedua adalah proses penempelan dan perkecambahan spora jamur pada integumen serangga. Tahap ketiga adalah penetrasi dan invasi, yaitu membentuk tabung kecambah dan masuk menembus integumen serangga. Tahap keempat adalah destruksi pada titik penetrasi dan terbentuknya blastospora yang kemudian menyebar ke dalam hemolimfa dan membentuk limfa sekunder untuk menyerang jaringan lainnya. Nah, setelah mati, jamur tetap melanjutkan siklus hidup dalam fase saprofitik dengan mengkoloni tubuh inang dan produksi spora infektif. Yang selanjutnya yaitu Oryctes rhinoceros yang terinfeksi oleh jamur Metarhizium pada awalnya akan muncul ke permukaan media tanah, kemudian larva menjadi kurang aktif dan akhirnya larva tersebut akan mati. Kurang lebih setelah 6-12 hari pada permukaan tubuh larva yang mati tersebut akan muncul hifa yang berwarna putih, kemudian hifa tersebut akan berubah menjadi hijau gelap setelah beberapa hari. Dari hasil pengamatan Oryctes rhinoceros yang mati terinfeksi Metarhizium anisopliae mengalami pengerasan atau mumifikasi. Semua jaringan habis digunakan oleh jamur sehingga serangga mati dengan tubuh yang mengeras seperti ini. Larva yang terinfeksi akan berubah dari warna putih menjadi hijau tua akibat koloni dari jamur yang tumbuh di seluruh permukaan tubuh larva yang sudah mengeras. Nah, yang ini merupakan gambar dari larva Oryctes rhinoceros yang telah mati karena terinfeksi oleh jamur Metarhizium. Next. Selain mengalami mumifikasi, tubuh Oryctes rhinoceros juga terlihat berwarna hitam. Perubahan warna hitam tersebut disebabkan oleh proses melanisasi yang merupakan suatu bentuk pertahanan tubuh serangga melawan patogen. Perubahan warna hitam atau melanisasi tersebut akibat dari aktivitas enzim phenoloxidae. Enzim ini diketahui berperan dalam proses penyembuhan luka, sklerotisasi kutikula, dan berperan dalam proses melanisasi terhadap benda asing yang masuk ke dalam hemokoel. 6 senyawa enzim yang dikeluarkan oleh jamur Metarhizium anisopliae diantaranya yaitu lipase, kitinase, amilase, proteinase, fosfatase, dan esterase. Gambar di bawah ini merupakan tahapan dari infeksi Metarhizium pada
larva Oryctes rhinoceros. Nah, yang pertama itu infeksi Metarhizium mulai terjadi, kematian sudah dekat, kemudian kutikula menyusun perlahan. Nah, selanjutnya itu mulai terlihat ada bucak hitam, dan penyusutan kutikula itu semakin memburuk. Kemudian mulai tampak hijau gelap, yaitu miselium dari Metarhizium menembus kutikula dan muncul spora kehijauan di permukaan. Perbanyakan Metarhizium anisopliae dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media tumbuh. Cendawan Metarhizium anisopliae dilaporkan dapat diproduksi secara massal pada media seperti SDB atau SDA dan diformulasikan sebagai bioinsektisida baik dalam bentuk padat maupun cair. Selama ini, pengembangan Metarhizium anisopliae yang sering dilakukan adalah menggunakan media jagung yang mengandung bahan organik kompleks yang diperlukan untuk pertumbuhan Metarhizium anisopliae. Jagung merupakan makanan pokok bagi sebagian penduduk Indonesia dan banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif media alami yang lebih murah dan mempunyai bahan organik yang lebih cocok untuk pertumbuhan Metarhizium anisopliae dan lebih bagus tingkat patogenisitasnya. Nah, gambar di samping merupakan pengembangan Metarhizium anisopliae pada media jagung. Nah, selanjutnya wheat bran atau wheat pollard adalah hasil samping penggilingan gandum. Wheat bran merupakan kandungan bahan organik yang kompleks, protein, dan karbohidrat yang tinggi dengan kisaran pH antara 5 hingga 7 yang cocok untuk pertumbuhan jamur Metarhizium anisopliae. Hasil penelitian dari Agung Astuti tahun 2003 menunjukkan bahwa dedak jagung dapat dimanfaatkan sebagai media inokulum Metarhizium anisopliae dan efektif membunuh kumbang badak instar 3. Diduga jamur Metarhizium anisopliae tumbuh paling baik pada media campuran dedak gandum dan mempunyai kandungan protein paling banyak serta mempunyai daya patogenitas paling tinggi. Gambar yang di bawah ini, yang kiri itu wheat bran dan yang kanan itu wheat pollard. Kemampuan patogen untuk bisa hidup dan bertahan di lingkungan serta menyebar di dalam populasi hama merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengendalian hayati. Propagul cendawan yang memiliki persistensi dan transmisi yang baik akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk bisa kontak dengan serangga faktor yang mempengaruhi antara lain viabilitas, virulensi, kondisi lingkungan, dan formulasi. Untuk menjaga viabilitas ataupun virulensinya, spora cendawan entomopatogen dapat diawetkan dengan cara pengeringan. Karena pada kadar air rendah, aktivitas metabolismenya kecil. Yang selanjutnya, spora Metarhizium bisa dikering anginkan, masih dapat bertahan hidup sampai 2 tahun, bila disimpan pada suhu 5 derajat Celcius. Sedangkan spora yang tidak diawetkan hanya berumur beberapa minggu. Viabilitas atau daya kecambah, pertumbuhan, virulensi, dan persistensi Metarhizium anisopliae sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik. Suhu optimum untuk pertumbuhan berkisar 22–27 derajat Celcius. Kelembaban yang dibutuhkan cendawan Metarhizium anisopliae membentuk kecambah di atas 90%, dan pada kelembaban yang semakin tinggi, cendawan semakin virulen. Virulensi cendawan ini akan semakin menurun dengan semakin menurunnya kelembaban udara. Pada kelembaban udara yang lebih rendah dari 86%, virulensi cendawan akan terus menurun. Viabilitas cendawan sangat mempengaruhi pertumbuhan berikutnya. Semakin banyak konidia berkecambah, semakin cepat pertumbuhan cendawan tersebut, dan semakin cepat menimbulkan kematian pada serangga uji tersebut. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.